Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fristo Gopani. Saya dari kelas B jurusan Sanitasi Lingkungan dengan NIM 7513351200039. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat pajanan partikulat matter atau PM10 di Kota Malang. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang mempunyai dampak serius pada kesehatan manusia dan kualitas lingkungan. Umumnya terjadi di negara berkembang dan mempunyai banyak industri, terutama dihasilkan oleh lalu lintas kendaraan, aktivitas industri, dan pemanasan rumah selama musim dingin. Pencemaran udara dapat terjadi di luar ruangan atau outdoor maupun di dalam ruangan atau indoor. Pencemaran udara pada daerah perkotaan dan daerah industri menghasilkan berbagai macam polutan. Polutan yang biasanya ditemukan adalah PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO2, dan HC. Salah satu polutan udara yang dapat menyebabkan masalah dalam kesehatan adalah partikel debu atau particulate matter. Merupakan salah satu polutan udara yang memiliki tingkat toksisitas yang tinggi dan yang mempunyai peran dalam merusaknya udara ambien. Waktu dan tempat. Yang pertama, waktu. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai November pada tahun 2019. Yang kedua, tempat. Berlokasi di Gunung Sari, Kota Padang. Sekarang masuk pada alur peristiwa. Kawasan Gunung Sari, Kota Padang merupakan tempat penambangan tanah liat yang dilakukan atau digunakan sebagai bahan baku utama untuk pembuatan semen atau timbunan perumahan-perumahan. Hasil survei pendahuluan, pengambilan tanah liat dilakukan sejak tahun 1995 oleh 5 perusahaan industri. Pengangkutan tanah liat menggunakan truk yang beroperasi dari jam 08.00 dan sampai dengan 18.00 dengan jumlah kendaraan sebanyak 50 unit dengan total 1.150 rit dan tonase kendaraan kapasitas 20 ton. Selain kendaraan pengangkutan tanah, Jalan Gunung Sari juga dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Emisi sumber debu berasal dari kendaraan yang mengangkut tanah liat. Tanah tersebut jatuh saat proses pengangkutan ke lokasi tujuan, sehingga jejak tanah yang jatuh menimbulkan debu, dan emisi kendaraan ini menghasilkan debu PM10 yang dapat memberikan gangguan kesehatan pada masyarakat. Jumlah kendaraan dapat memberikan gangguan kesehatan pada masyarakat, dan jarak dari sumber pencemar menjadi penyebab tingginya kadar debu. Kondisi ini memungkinkan terjadi karena sumber PM10 dapat berasal dari aktivitas transportasi atau emisi kendaraan. Pembakaran bahan bakar fosil dari aktivitas transportasi merupakan penyumbang terbesar emisi partikulat ke udara. Partikulat juga berasal dari debu jalan terutama jalan yang tidak beraspal. Dampak yang terjadi berdasarkan wawancara mengenai gambaran gangguan pernafasan, gejala gangguan pernafasan yang dominan dialami responden selama tinggal di sepanjang jalan tersebut adalah sesak napas, nyeri dada, dan batuk sebanyak 86%, yang merupakan gejala potensial apabila terpapar PM10 dalam jangka waktu yang cukup lama. Salah satu polutan udara yang dapat menyebabkan masalah dalam kesehatan adalah partikel debu atau particulate matter. Merupakan salah satu polutan udara yang memiliki tingkat toksisitas yang tinggi dan mempunyai peran dalam rusaknya udara ambien. Debu mengandung partikel zat padat dan zat cair yang dapat ditemukan di udara dan menimbulkan gangguan saluran pernapasan dan mencemari udara. Particulate matter atau PM10 merupakan campuran asap yang kompleks dan heterogen. Jelaga, debu, garam, asam, dan logam yang mempunyai konsentrasi yang bervariasi
berukuran, komposisi kimia, dan luas permukaan dan sumber asalnya. Konsentrasi partikel debu tergantung pada lokasi dan waktu. Nah, sekarang solusi. Konsentrasi pajanan PM10 pada transportasi dapat dilakukan dengan membatasi usia kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar gas. Penelitian Lombatz menyimpulkan pengontrolan pada emisi kendaraan dapat menjadi strategis untuk menurunkan cemaran PM10. Selain itu, menanam pohon atau memanfaatkan vegetasi di sepanjang jalan Gunung Sarik, pengolahan risiko paparan debu pada masyarakat dilakukan dengan menurunkan konsentrasi pada sumber pencemar dan menanam pohon di area pemukiman sebagai vegetasi, dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan mensosialisasikan tanaman penyerap polutan, memasang barrier atau kain kasa untuk menangkal partikulat masuk ke dalam rumah, dan melakukan penyiraman jalan secara rutin guna mengurangi tumpahan tanah yang jatuh saat proses pengangkutan. Selain itu, tanah yang akan diangkut ditutupi dengan terpal agar tanah tidak terjatuh selama proses perjalanan. Oke, baik, terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.